Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abid Abdurrahman Adonis, peneliti doktoral di Oxford Internet Institute, University of Oxford. Kali ini kita akan membahas satu topik penting dalam hubungan internasional, secara khusus dalam isu diplomasi cyber. Topik ini adalah kedaulatan digital. Ya, dalam 15 tahun terakhir, isu kedaulatan digital telah menjadi topik pembicaraan penting dalam hubungan internasional, karena hari demi hari teknologi digital atau teknologi internet memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Perubahan ini terjadi di berbagai bidang ya, mulai dari ekonomi, sosial, politik, keamanan, hingga diplomasi. Nah, ada beberapa karakter yang khas dari teknologi digital yang menciptakan perubahan-perubahan besar tersebut. Pertama adalah tumbuh berkembang secara cepat, lalu yang kedua adalah bersifat lintas batas, dan yang ketiga adalah bersifat saling terhubung. Nah, tiga dari sejumlah karakter teknologi digital tersebut membuat kita berpikir ulang mengenai konsep kedaulatan atau konsep negara di era digital itu sendiri. Nah, isu yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai isu kedaulatan. Kita punya sejumlah pertanyaan di era digital ini, kayak seperti apa batas wilayahnya, siapa warga negaranya, siapa yang punya kuasa dan wewenang, dan yang lebih penting lagi, apa itu kedaulatan digital. Nah, karenanya para peneliti, pengambil keputusan, maupun para aktivis memberikan banyak sekali definisi mengenai apa itu kedaulatan digital. Tapi ada satu benang merah yang menjadi definisi yang umum dipahami oleh masyarakat dunia, yakni kedaulatan digital adalah kemampuan dan wewenang suatu aktor untuk mengatur ruang, infrastruktur, teknologi, dan data digitalnya. Nah, secara konkret definisi ini dijalankan secara berbeda ya oleh negara-negara di dunia karena mereka merespon isu kedaulatan digital ini dengan cara yang bermacam-macam. Seperti misalnya Republik Rakyat Tiongkok misalnya memahami kedaulatan digital dengan menekankan pada aspek keamanan nasional. Lalu menekankan pada kontrol pemerintah atas warga dan teritorinya serta prinsip non-intervensi. Ini juga dipahami oleh negara-negara lain seperti Rusia misalnya. Ada juga negara seperti atau kumpulan negara seperti Uni Eropa yang menekankan pentingnya nilai-nilai liberal Eropa untuk mengatur dunia digitalnya. Uni Eropa menggarisbawahi mengenai hak-hak sipil dan pasar yang diregulasi sebagai aspek utama mengenai kedaulatan digitalnya. Nah, yang berbeda lagi adalah Amerika Serikat yang beberapa tahun yang lalu menekankan pentingnya kebebasan pasar dan inovasi teknologi sebagai aspek utama kedaulatan digital. Walaupun belakangan Presiden Donald Trump punya pendekatan yang baru untuk Amerika Serikat dalam hal kedaulatan digital, yakni dengan to make America great again dengan mengutamakan Amerika sebagai prioritasnya, gitu. Bukan negara-negara lain atau bukan nilai-nilai di luar nilai-nilai Amerika itu, gitu. Nah, kedaulatan digital pun bervariasi dan terus diperbincangkan. Dan kali ini kita akan berbincangkan itu lebih lanjut. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan ilmuwan di bidang hubungan internasional, khususnya di kajian pertahanan dan keamanan. Beliau juga merupakan mantan sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Beliau juga merupakan mantan gubernur Lemhanas, serta saat ini merupakan penasihat senior di Lembaga Laboratorium 45 atau Lab 45. Beliau adalah Bapak Andi Wijayanto. Bapak Andi, terima kasih atas kesediaannya dan berkenan atas waktunya. Apa kabar, Pak? Kabar baik, ya terima kasih diundang dalam diskusi ini. Ya, baik, Pak Andi Wijayanto. Mungkin pertanyaan pertama yang ingin kita ajukan adalah, kalau menurut Pak Andi Wijayanto sendiri, konsep kedaulatan digital itu apa sih, Pak? Eh, saya membagi terminologinya dalam 4 eskalasi ya, dalam 4 level. Jadi level paling dasar itu adalah akses digital. Ya, Indonesia memiliki kemampuan untuk akses kepada teknologi digital, infrastruktur digital yang sedang berkembang. Itu yang paling dasar. Ya, tentunya ancaman terburuknya adalah kalau kemudian aktor-aktor digitalnya memutuskan untuk mengisolasi Indonesia, tidak mau membagi teknologi digital dan bahkan memutus konektivitas infrastruktur digital ke Indonesia. Lalu yang kedua adalah ketahanan digital, resilience. Kalau ketahanan digital, asumsinya selalu serangan ke infrastruktur digital kita pasti terjadi, ya tidak bisa kita halangi dengan kemajuan teknologi yang ada, sehingga yang dibutuhkan adalah ketahanan dalam arti
seberapa cepat kita bisa memulihkan diri setelah serangan terjadi. Terminologi ketiga adalah keamanan, keamanan digital. Di sini kita tidak mau punya risiko apapun. Ya, doktrinnya saya selalu menyebutnya doktrin 1%. Ada 1% saja kemungkinan satu aktor akan menyerang infrastruktur kita, kita segera melakukan tindakan jauh sebelum aktor itu melakukan serangan ke kita. Jadi doktrinnya menjadi keamanan cyber. Yang keempat, baru kedaulatan cyber. Nah, pada saat kedaulatan cyber ini, negara memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi dan infrastruktur, lalu negara membentuk norma regulasi digital untuk memperkuat kepentingan nasionalnya. Jadi ada 4 tingkatan itu yang selalu saya pakai untuk menjelaskan level dari proses penguasaan digital satu negara. Kalau untuk Indonesia, saya rasa untuk kedaulatan digital dan keamanan digital belum. Tapi kita masih dalam tahap punya akses digital dan masih setengah mati untuk mempertebal ketahanan digital kita karena jutaan anomali di ruangan cyber terjadi di ruang digital kita, dan kita sekarang sedang mengembangkan kemampuan belum sampai benar-benar menutup kemungkinan adanya anomali di ruangan cyber, tapi setidaknya kalau anomali itu berubah menjadi serangan, maka aktor-aktor di Indonesia memiliki kemampuan untuk segera cepat memulihkan diri dari serangan tersebut. Baik, Mas Andi. Jadi ada 4 eskalasi tersebut ya. Nah, tapi kalau kita lihat gambaran besarnya di dunia saat ini ada rivalitas besar antara Amerika Serikat dan, Republik Rakyat Tiongkok gitu. Bagaimana Mas Andi melihat, di konteks rivalitas keduanya, dalam kaitannya dengan kedaulatan digital? Apakah memang kedaulatan digital ini menjadi salah satu, poin kunci dari pertentangan mereka? Untuk kondisi Indonesia, saya rasa kitanya cenderung mengarah ke mekanisme pasar dan kendali teknologi yang berada di sektor swasta seperti yang ada di Amerika Serikat. Ya, eh, kalau melihat bagaimana misalnya pemerintah pusat berusaha mengembangkan data center, berusaha mengembangkan infrastruktur kritis untuk mengamankan informasi-informasi khusus, berusaha untuk membuat protokol keamanan ya yang dilakukan antara pejabat-pejabat VVIP. Dari situ saya mengamati bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk uh, mendapatkan teknologinya sendiri. Kita mengadopsi, kita ya sederhananya kita membeli apa yang sudah ada yang dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi di satu sisi kita punya akses, tapi di sisi lain misalnya proses transfer teknologi yang memungkinkan suatu saat Mhm. teknologi-teknologi itu bisa benar-benar kita kuasai, lalu kita katakanlah melakukan uh, proses back engineering untuk memproduksi teknologi-teknologi itu belum ada ya di Indonesia. Jadi sekali lagi saya melihat kita jauh dari apa yang dikembangkan oleh China dengan Rusia tentang kendali digital oleh negara, misalnya untuk membentuk Great Firewall seperti yang dilakukan oleh China, tapi lebih dekat dengan konfigurasi nyemplung ke pasar global, lalu sehingga mengandalkan akses interkonektivitas global yang dirujuk oleh Amerika Serikat. Baik, Mas. Kalau, dengan demikian apakah ada risiko terbesarnya, Mas, dengan kita dalam tanda kutip tadi itu ya, nyemplung ke pasar global terkait, digital ini gitu. Alih-alih melakukan apa yang dilakukan oleh China atau, Rusia terkait Great Firewall dan sebagainya tadi gitu. Risiko terbesarnya apa, Mas? Ya risiko terbesar tentunya
yang tadi dari 4 terminologi itu, kalau kita tidak berhasil menjalin hubungan dengan baik ya dengan pasar, dengan Amerika Serikat, kita melakukan gerakan-gerakan yang salah, yang kemudian memberikan signal-signal yang salah ke pasar. Jadi misalnya kita membangun jaringan palaparing, lalu jaringan palaparingnya lebih mendekat ke korporasi-korporasi globalnya Cina, memberikan serangan yang salah, maka akses dimatikan. Ya. Atau kita di awal-awal salah memberikan signal ingin cepat-cepat melakukan adopsi teknologi, jadi misalnya dengan semacam pemberlakuan proteksi atas nama TKDN Hmm. misalnya, lalu kemudian perusahaan yang ingin investasi di kita tidak bisa memahami kenapa TKDN itu penting untuk eh, kemajuan teknologi digital kita, memutuskan tidak masuk, nanti balik ke Amerika Serikat dipanggil oleh Kongres, lalu satu kata yang keluar, Indonesia menetapkan proteksi, Indonesia melakukan perdagangan yang tidak adil, sehingga akses ditutup. Nah, itu yang paling bahaya, yang paling dasar. Ini belum berbicara tentang keamanan data, tentang kita tidak punya server di dalam negeri yang bisa memastikan bahwa data kita aman. Enggak, saya mengkhawatirkannya kita memberikan signal yang salah kepada mekanisme pasar, lalu akses kepada teknologi dan infrastruktur digitalnya yang diputus, ya, yang kendalinya betul-betul tidak di tangan kita. Oke, baik baik. Lalu bagaimana Mas, kalau Mas Andi melihat mengenai, sebaiknya, dengan keterbatasan yang Indonesia punyalah, eee, apa yang seharusnya Indonesia fokus terlebih dahulu nih terkait dengan isu kedaulatan digital? Apakah kita baiknya fokus yang bisa kita lakukan adalah fokus di pengembangan infrastrukturnya atau pengamanan global supply chain atau apa Mas, kalau ada satu hal yang Indonesia harus benar-benar prioritas sekarang tuh? Ya, karena sekarang kita mengandalkan teknologi yang dikembangkan oleh pemain global, kita mengembangkan infrastruktur yang terkoneksi dengan infrastruktur global, ya, maka setidaknya kita harus yakin bahwa konektivitas nasional yang sedang kita bangun itu benar-benar menjadi bagian dari konektivitas strategis global. Mhm. Sehingga pada saat gangguan terhadap konektivitas nasional, kita betul-betul ditutup. Kalau menuju ke arah ideal, misalnya jangankan ke kedaulatan cyber ya, menuju kepada keamanan cyber saja, eh, maka kita langsung bisa realistis dengan mengkaji penguasaan teknologi dan besaran anggaran persentase dari PDB yang masuk ke sektor ini, ke sektor digital, terutama di sisi R&D. Ya, Mhm. begitu angka-angkanya tidak nyandak, ya, misalnya R&D secara nasional dibandingkan dengan R&D yang dilakukan oleh negara-negara dengan keamanan cyber 10 besar, yang keamanan cyber 10 besar, R&D-nya nasional mungkin sudah minimal 4-6% dari PDB, ya, sementara R&D kita 0,2% dari PDB. Begitu angkanya nggak nyandak seperti ini, maka ambisi-ambisi terlalu besar hanya bisa dilakukan kalau kemudian timeline-nya dibuat sangat panjang. Mhm. Ya, timeline-nya nggak bisa di masa pemerintahan Prabowo, nggak bisa. Ya, timeline-nya kemudian dibuat 50 tahun, 70 tahun. Ya, seperti yang dulu dilakukan oleh Cina di masa Deng Xiaoping. Deng Mhm. Xiaoping menjadi pemimpin Cina, melakukan modernisasi Cina, membuat timeline dari tahun 1980 sampai tahun 2050. 70 tahun evolusi ya untuk menjadi pemain uh, global. Tapi ada indikator-indikator dasar yang bisa kita kaji ya untuk secara realistis melihat apakah ambisi-ambisi digital kita bisa terpenuhi dalam masa jangka pendek atau mau tidak mau kita kemudian harus uh, berproses dan proses ini hanya bisa eskalasi lebih cepat kalau tiba-tiba ada disrupsi.
di dalam negeri. Kalau tidak ada disrupsi di dalam negeri, saya rasa kita harus benar-benar melakukan proses panjang 50-70 tahun untuk meningkatkan kemampuan digital kita. Ya Mas, tadi Mas Andi, menyebut mengenai rencana jangka panjang yang dilakukan oleh, Deng Xiaoping dalam kasus Cina. Yang menarik adalah tentu Cina atau Tiongkok, dalam mendefinisikan sesuatu, dalam menciptakan, apa namanya, proyek jangka panjang itu, juga memperhatikan mengenai aspek, potensi ancaman. Karena waktu itu tentu, ada konteks, apa namanya, perang dingin, lalu kemudian di sekitarnya juga, cukup hostile lingkungannya gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri gitu, sebaiknya siapa yang harus kita definisikan sebagai ancaman terbesar bagi kedaulatan digital Indonesia? Apakah Amerika, Tiongkok, atau justru diri kita sendiri, Mas, sebagai negara Indonesia ini? Ya untuk sementara kata ancaman untuk Indonesia sebaiknya diganti dengan kata kerawanan, vulnerability. Kalau ancaman itu kita melihat aktor luar yang akan ganggu kita. Tapi Indonesia lebih banyak kerawanan. Ada hal-hal internal, masalah-masalah mendasar internal yang memang secara signifikan melemahkan kita. Ya, jadi misalnya ya, saya selalu mengurutkan apa yang harus kita lakukan untuk satu kebijakan itu mulai dari doktrin regulasi nomor satu. Dan doktrin regulasi sampai hari ini Indonesia tidak punya undang-undang keamanan cyber. Ya. Indonesia adalah negara ASEAN terakhir yang mengeluarkan kebijakan keamanan cyber yang ditandatangani oleh Presiden. Ya, Indonesia baru punya dua regulasi eh, yang dua-duanya cenderung tidak memberikan kewenangan ke negara, tapi memberikan jaminan kepada warga negara, yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, misalnya dari sisi regulasi itu kondisinya. Lalu tadi dari sisi kebijakan, kita negara ke-10 di ASEAN yang mengeluarkan kebijakan eh, keamanan cyber. Belum lagi kalau seandainya kita melihat dari sisi organisasi program dan anggaran. Ya, organisasi program anggaran, kita sudah punya BSSN, kita sudah punya Komdigi yang lagi-lagi berubah namanya dari Kominfo Komdigi, tapi di masa Pak Prabowo ini terkendala karena anggarannya dipotong signifikan ya karena ya efisiensi. Lalu pada saat 2023, 2024 anggaran-anggaran operasional dari lembaga-lembaga cyber kita cenderung tidak bisa dipakai untuk mengembangkan teknologi secara signifikan karena terserap untuk proses pengamanan pemilu misalnya. Nah, 2025-nya kena efisiensi, jadi sudah 3 tahun anggaran di Republik ini tidak bisa diserap untuk hal-hal yang menjadi prioritas lembaga, tapi terserap dengan kebutuhan nasional seperti pemilu, atau seperti sekarang terkait dengan efisiensi, yang nanti efisiensinya diarahkannya untuk program-program yang nggak nampak cybernya. Programnya seperti makan bergizi gratis, nggak nampak cybernya, perumahan rakyat, nggak nampak cybernya, atau kemudian pendirian dan tentara, yang nggak tahu dari katakanlah 300 triliun yang akan diinvestasikan dan antara ke depan berapa persen yang masuk ke korporasi BUMN seperti Telkom atau Telkomsel ya misalnya hal-hal seperti itu belum nampak. Yang terakhir adalah dari kesiapan sumber daya manusia untuk menguasai teknologi cybernya ya. Jadi ada kok indeksnya berapa siap satu negara dilihat dari berapa persen dari sarjana-sarjana yang dicetak di negara tersebut yang memang disiapkan atau bergelut di dunia cyber. Saya selalu mencontohkan itulah misalnya yang menjadikan atau membuat Singapura menyiapkan angkatan keempat, angkatan cyber. Ya, sehingga dari penyiapan sumber daya manusia dan teknologinya kelihatan, betul-betul kelihatan komitmen pemerintah. Yang terakhir misalnya yang semua orang yang bergelut di dunia cyber tahu bahwa disrupsi lompatan teknologi berikutnya setelah AI adalah kuantum. Ya, di dunia ini baru 6 negara yang betul-betul berinvestasi di lab kuantum.
Ya, negara terdekat dengan kita adalah Singapura misalnya, yang ada di NUS yang punya lab kuantum di 4 negara selain Singapura. Indonesia sama sekali nggak masuk ke situ. Ya, jadi kalau ada disrupsi berikutnya tentang kuantum, negara-negara lain akan lompat sangat cepat, dan negara seperti Indonesia yang tidak ada investasi baik R&D maupun penguatan sumber daya manusia di bidang itu akan semakin tertinggal. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita harus semakin realistis, memikirkan evolusi panjang untuk pembenahan cyber kita ke depan. Baik, Mas. Tadi Mas Andi juga sempat menyebutkan mengenai signaling dengan Amerika Serikat misalnya terkait dengan isu TKDN gitu juga dengan China gitu. Kita masuk ke satu area yang menjadi gambaran besar dari course kita kali ini yakni mengenai diplomasi cyber, Mas. Jadi bagaimana diplomasi cyber kemudian dapat menjadi instrumen bagi negara-negara gitu, khususnya Indonesia untuk menegosiasikan kedaulatan digital mereka. Ya, kalau diplomasi cyber ada beberapa hal utama ya. Yang pertama, ya kalau kita menyebut kata diplomasi, biasanya yang ada di otak kita adalah hubungan negara dengan negara. Ya. Eh, Lalu yang diandalkan Kemlu dengan duta besarnya. Ya. Nah, dari sini juga langsung kelihatan apa yang menjadi kendala, misalnya di Indonesia. Banyak negara, ya seperti Australia, Singapura, dan Inggris, sudah menetapkan beberapa diplomat sebagai duta besar cyber. Ya, lalu dengan predikat atau berstatus sebagai duta besar cyber itu, mereka bisa menjalin hubungan luar negeri dengan aktor-aktor digital, aktor-aktor cyber. Sehingga kemudian yang menjadi counterpart mereka bukan negara lain, tapi misalnya perusahaan-perusahaan digital sebagai Microsoft, ya, seperti perusahaannya Musk atau Bezos dan seterusnya. Ya. Saya sebagai Gubernur Lemhanas waktu menghadiri Shangri-La Dialog 2022 ya di Singapura, itu secara sengaja meminta kedutaan kita di Singapura mengatur agar saya bertemu dengan korporasi-korporasi cyber di tengah-tengah Shangri-La Dialog tersebut. Nah, di situ saya benar-benar menyadari bahwa ketika kita bertindak sebagai G, government, lalu harus berinteraksi dengan dengan B, bisnis, ya, maka ada kerangka-kerangka tertentu yang harus kita pahami. Ya, karakter G ke B itu benar-benar berbeda daripada karakter G to G. Itu satu hal yang bisa dijelaskan. Lalu dan begitu kita masuk ke karakter B, maka kita menyadari bahwa kendali teknologinya ada di mereka, kendali kapitalnya juga ada di mereka. Ya, sekarang kalau ditanya korporasi mana atau entitas mana dengan jumlah PhD di bidang cyber terbanyak di dunia, maka jawabannya adalah Huawei. Ya, kalau ditanya R&D dalam proporsi pendapatan entitas yang dialokasikan ke R&D, mana yang terbanyak, lagi-lagi jawabannya adalah Huawei. Ya, tapi kalau ditanya korporasi dengan infrastruktur cyber terbesar di dunia, kita akan bilang Google. Kita tidak akan bilang Rusia, tidak akan bilang Cina, tidak akan bilang Amerika Serikat, tapi kendalinya ada di tangan swasta. Ya. Nah, itu yang pertama, di tangan korporasi kendalinya. Lalu yang kedua, kalau benar-benar berbicara G2G dalam diplomasi cyber itu, salah satu pengalaman menarik saya, lagi-lagi ketika saya Gubernur Lemhanas, ketika saya menjadi delegasi Indonesia ke Den Haag di bulan Februari 2023. Ya, saat itu ada konferensi internasional pertama kali untuk mengatur AI di bidang militer. Dan nama konferensinya itu Responsibility for AI in AI for Military Use. Gitu ya. Itu dilakukan co-host
antara Kemlu Belanda dengan Kemlu Korea Selatan. Ya, ada 30-an negara yang ikut dalam konferensi pertama tentang AI. Nah, di situ langsung kelihatan ada dua sisi yang paling utama. Sisi pertama adalah sisi Amerika Serikat yang menginginkan agar masalah AI di bidang militer itu dilakukan secara multilateral, melanjutkan apa yang sedang dilakukan oleh Belanda dan Korea Selatan. Sisi kedua adalah sisinya Cina yang mengusulkan agar pembicaraan AI untuk penggunaan di bidang militer itu dibahas lewat mekanisme kalau tidak Majelis Umum PBB ya Dewan Keamanan PBB. Ya, tapi karena saat itu dilakukannya di Den Haag, maka lebih banyak yang menyetujui usulan bahwa Den Haag saja dilanjutkan. Sehingga di 2024 ada konferensi yang sama di Seoul, ya nanti di 2025 ini kalau saya nggak salah diusulkan kembali ke Eropa, lalu yang terjadi yang diusulkan Cina di PBB tidak berjalan. Nah, waktu saya hadir di Februari 2023 itu, Indonesia belum punya posisi. Ya, jadi 7 menit yang diberikan ke saya hanya mengatakan bahwa Indonesia beranggapan bahwa AI untuk militer ini harus dibicarakan secara multilateral dengan opsi-opsi forum yang ada. Jadi dibuat netral, ya sama sekali. Jadi hanya untuk menentukan forum apa untuk membahas AI bidang militer saja sudah kelihatan. China maunya ini, tentunya Rusia kemudian ada di situ, Amerika Serikat dengan Eropa maunya kemana. Saya ingat benar waktu itu ada delegasi dari Filipina. Ya, saat itu saya agak nggak mengerti kenapa Filipina mengutus Menteri Perdagangannya, lalu Menteri Perdagangan Filipina itu mengusulkan bahwa ini jangan diatur dulu, dibiarkan saja berproses sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. Itu salah satu dari usulan Filipina. Nah itu begitu di tingkat G2G. Tapi arahannya waktu itu adalah apakah kemudian kita akan menghasilkan satu traktat ya untuk AI. Saya di hubungan internasional termasuk orang realis yang melihat hukum internasional itu sebagai bentuk paling primitif dari hukum positif. Ya, hukum internasional termasuk dirancang untuk kemudian negara-negara untuk mencari celah bagaimana untuk tidak melaksanakannya. Ya, jadi begitu ini diarahkan ke bentuk traktat, ya, salah satu rekomendasi saya ke Bapak Presiden, Menhan dengan Menlu, ya hanya untuk mengamati sebagai observan dulu, tidak perlu Indonesia memiliki posisi yang terlalu kuat karena kecenderungannya ini akan berlangsung lama dan akan menghadirkan friksi antara kubu Amerika Serikat dengan Cina. Ya. Itu dari diplomasi cyber di tingkat multilateralnya. Tapi begitu diplomasi cybernya berada di tingkat bilateral, misalnya tentang teknologi, apalagi adopsi teknologi, maka aspek komersial dagangnya akan menjadi signifikan. Ya, jadi ketika contoh saya tadi, bahwa kita menginginkan TKDN agar produk-produk teknologi digital yang ingin dijual di Indonesia harus memenuhi persyaratan TKDN sekian puluh persen. Ya, misalnya kalau tidak bisa dijual di Indonesia. Tapi negara itu kemudian misalnya bisa mengatakan, kami nggak ngerti kenapa TKDN-nya harus sekian puluh persen pada saat Indonesia dengan negara tersebut surplus dagangnya ada di Indonesia. Ya, jadi begitu TKDN-nya ditambah lagi, ya maka surplus dagang di Indonesia akan makin besar. Ya, sementara semua tujuan negara ketika melakukan diplomasi ekonomi adalah melakukan perimbangan dari defisit perdagangan. Ya, pada saat Indonesia surplus dagang dengan negara-negara penguasa teknologi cyber itu tinggi, lalu diminta TKDN, mereka nggak ngerti alasannya. Ya, begitu akhirnya Indonesia menolak, balik ke ibu kota negara asalnya, dikatakan Indonesia menerapkan proteksi. Lalu proteksinya bisa dibalas dengan penentuan tarif untuk produk-produk Indonesia lainnya yang terkait dengan cyber.
Ya, jadi ada kompleksitas-kompleksitas tertentu yang harus kita eee, pahami ketika akhirnya upaya kita untuk melakukan diplomasi cyber untuk menguasai teknologi cyber akan terkait dengan bidang-bidang yang lain. Baik, terima kasih banyak Mas Andi. Itu penjelasan yang sangat, luar biasa. Semoga ini memberi penjelasan dan pemahaman bagi teman-teman yang ingin mengetahui mengenai kedaulatan digital dan diplomasi cyber. Kita dapat simpulkan bahwa kedaulatan digital memiliki banyak sekali kompleksitasnya dan perlu menjadi perhatian serius bagi para ilmuwan, peneliti, dan pengambil keputusan. Lebih penting lagi, diplomasi cyber bisa sangat mempengaruhi kedaulatan digital dan juga sebaliknya, sangat bisa dipengaruhi oleh isu kedaulatan digital. Karenanya kita pantau terus, kita pelajari terus, dan kita simak bagaimana kedaulatan digital membentuk dunia kita hari ini, besok, dan di masa yang akan datang. Terima kasih, saya Abid Abdurrahman Adonis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.